jangan sampai gini, aku bisa ngasih job sama anak orang, tapi aku juga merusak mental anak orang. Hey, jumpa lagi di podcast Kacamata Mike. Kali ini kita ada di communal space, tepatnya di Joylift PSD, dan sudah ada sahabat saya yang sangat luar biasa. Berikan sambutan yang paling meriah untuk Kak Eriska. Kak gimana? Jadi gue gimana? Kak gimana? Kak Eriska ini adalah pemilik Ole Management, Ole Independent School, dan juga termasuk tergabung dalam Perempuan Pelestari Budaya Indonesia. Betul ya? Sangat luar biasa sekali. Thank you sudah bersedia untuk mau diwawancara di podcast Kacamata Mike. Thank you udah mengundang. Waduh. Saya. Iya. Nggak usah formal-formal di sini ya. Oke. Ya. Iya, terima kasih udah mau mengundang aku di sini. Tapi seneng ya, Iya. udah pasti. Nah, karena bicara soal Ole Management, ini kan lebih fokusnya ke modeling kan ya? Iya, modeling. Kenapa sih milih dari segitu banyak manajemen yang ada, bidang-bidangnya, kenapa tertarik membesarkan modeling? Aduh gimana ya, panjang sih ceritanya. Seorang model mungkin jangan-jangan dulu. Enggak, Justru enggak. Bener, bukan. Waktu muda pasti model. Enggak, banyak orang menganggap buka manajemen tuh karena jangan-jangan dulunya model atau enggak model nggak jadi gitu kan. Enggak, sebenarnya bukan. Bukan, itu dulu karena Ribi sebenarnya. Ya. Karena anakmu ya, Ribi ya. Kenapa? Jadi dulu tuh Ribi tuh aku masukin model ke sekolah model. Lagi kelas berapa ya? Kelas 2 lah, kelas 2 SD. Tapi waktu itu masukin model tuh, kan Ribi tuh suka banget makan. Jadi badannya nggak bisa kecil-kecil. Jadi aku pikir kalau masuk model temen-temennya kecil-kecil tuh di kelas model. Mungkin dia agak pengen jadi kecil. Waktu itu cuma itu aja. Terus masukin. Pas dimasukin, ada yang kurang setuju dalam sekolah model dulu awalnya. Harus pakai itu, hak tinggi, sepatu boot segini, terus harus lomba gitu, pakai celana pendek, sepatu boot. Kok gini gitu, ini kan anak-anak gitu, kenapa jadi tante-tante mini gitu kan. Iya, serius banget gitu. Terus kenapa jadi dewasa dandannya gitu. Jadi oke lah, aku mungkin ini di sekolah ini aja yang begini. Jadi aku terus pindahin lagi ke Jakarta, bolak-balik tuh tiap Sabtu Bandung Jakarta untuk sekolah model aja, Ribi. Terus gitu juga. Mungkin aja aku nggak dapet yang pas kayaknya. Pasti jadi udah ada coba lah beberapa agensi model gitu sama ya kurang lebih perlakuannya kayak gitu ya. Iya sama, terus aku mikir gini, gue kalau punya sekolah model kayaknya pengen merombak semua deh yang ada gitu. Tapi waktu itu cuma halu-halu aja sih gitu, mikir-mikir, iseng lah. Kebetulan juga Ribi cuma 6 bulan dari situ dia pengennya jadi fashion design, Kak. Karena dia show tuh ikut jadi model lah, show-showan. Ikut. Mih aku pengen yang pakein bajunya gitu. Kayaknya yang punya brand. Ingin terlibat dalam fashion show dan lain sebagainya lagi gitu ya. Akhirnya aku bilang, oh ya udah kamu fashion design gitu. Nah karena fashion design Ribi bikinnya anak kecil tuh. Kan butuh model anak. Nah biasanya kan ada temennya, anak tetangga diajakin gitu kan. Nah kalau diajakin gitu nanti kan kalau mau show harus benar. Jadi aku hire tuh guru model, latihan aja di kafe gitu. Tolong pengajarkan, nah ini mau, sudah. Ini mau apa? Ini tolong ajarin anak-anak ini. Sebentar lagi mau fashion show. Misalkan 4 kali pertemuan gitu. Jalan gitu kan. Terus udah gitu memang gurunya aku panggil yang bagus. Bukan guru yang gurunya gitu ya. Aku panggil koreografer IFW gitu. Jadi Indonesian Fashion Week. Iya gitu. Aku panggil terus udah jalan. Udah jalan gitu kan bagus tuh. Ternyata banyak yang mama-mama model di lingkungan Bandung lah. Ayo dong bikin one day class gitu sama guru itu. Aku yang organize gitu. Jadi aku benar-benar tidak kepikiran dan tidak pernah ada dalam pikiran aku kalau aku sekarang akan berbisnis di dunia model anak atau agensi model anak. Gitu. Iya, nggak Jadi ada. secara kebetulan karena ada kebutuhan dari anak sendiri, lalu ada peluang, ajakin orang-orang lain, latihan segala macam, akhirnya berkembang jadi Ole Management. Iya, gitu. Luar biasa. Kalau nggak ada yang cocok, buat aja langsung gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau nggak ada yang cocok agensi model buat aja langsung gitu ya. Gitu. Nah sebenarnya dari Ole Management ini ada value apa yang bisa ditonjolkan, yang dipegang kuat gitu? Oke.
Jadi kalau sekolah model atau agensi model anak ya, rata-rata kan sekolah model, terus udah gitu sekolah model itu bisa 3 bulan. Kalau nggak jelas sampai kapan. Pokoknya mah seminggu sekali aja latihan gitu kan. Tapi di samping itu nanti anak-anak misalkan dilombain, di fashion show kan, atau ada foto-foto gitu. Nah kalau di oleh itu beda. Itu terlalu ini ya semangat ya oleh. Nah di oleh itu beda Kak. Jadi harus sekolah dulu, menempuh sekolah dulu 1 tahun itu untuk basic aja. Oh, menarik. Jadi supaya nggak asal-asalan lah ya didikannya. Dan nggak instan. Karena ini juga semuanya aku tuh dari pengalaman. Jadi dulu sebelum ada program oleh aku resmiin gitu ya. Misalkan nih satu anak latihan cuma 3 bulan, 2 bulan. Tiba-tiba nih karena anak itu jalannya bagus, dapat job tuh. Itu kena itu Kak, star syndrome. Jadi kayak Langsung kayak jadi terlalu Agnes Monica cepat gitu. ya. Iya. Agnes Monica. Iya gitu, emang gitu Kak. Terus? Jadi aku berpikir lagi karena kan aku tetap harus menjaga gini. Aku buka sesuatu emang harus bermanfaatnya itu benar-benar gitu. Jadi jangan sampai gini. Aku bisa ngasih job sama anak orang, tapi aku juga merusak mental anak orang. Aku nggak mau itu gitu. Jadi aku pikir, wah ini nggak benar nih. Aku harus punya program gitu. Akhirnya aku bikin yang setahun dan itu pun kayak sekolah ada silabusnya. Jadi masuk udah gitu nanti ada ujian semester, nanti ada pembagian rapot, hasil rapot dalam 6 bulan semester 1. Terus nanti bulan ke-7 itu sekolah ada uji tampil, mereka akan diuji skillnya langsung. Terus ada photoshoot ujian juga. Terus nanti kita ada psikolog, nanti ada tes bakat anak dalam ke 9 bulan kelas. Terus habis itu baru nanti ke-12-nya graduation. Jadi harapkan mereka lebih matang gitu ya. Betul. Jangan sampai ntar star syndrome gitu dan lain sebagainya. Terus mereka tahu proses, ada uji tampil juga di panggung abal-abal nyobain kayak gitu Kak, sebelum panggung bener ya. Nah nanti lucu ya. Iya lucu kan. Terus nanti udah gitu udah setahun graduation, baru dia pindah dari oleh independent school ke oleh manajemen. Oh, baru disalurkan. Baru gitu itu jadi member. Itu pun masih bertahap lagi. Jadi member itu ada oleh talent. Itu photoshoot biasanya buat brand-brand lokal, maksudnya brand-brand pemula. Oh jadi benar-benar diatur ini ya level ya. Levelnya, iya. Supaya mereka tahu kayak proses. proses. Semuanya tuh nggak ada yang instan. Iya, nanti juga mereka akan bisa menghargai orang lain lah. Kalau mereka udah di atas tuh tahu, oh gue pernah di sini nih, gue pernah di sini. Gue pernah melalui proses itu. Kalau oleh talent itu sifatnya collab Kak, jadi tidak dibayar. Biasanya kita kerjasama sama brand-brand yang baru buka, baru merintis, kan mereka juga kasihan ya. Seret ya. Benar seret kan. Jadi ya udah sok gitu. Sok pakai gitu. Sok mangga tah modelnya free gitu kan. Yang penting kan model dapat foto banyak kan. Iya dong Kak. Oh win-win ya. Iya win-win, everybody happy kan. Nah. Iya kan udah disebut model sama brandnya juga tercantum kan model ini gitu. Seneng kan gitu. Itu pemula oleh talent namanya. Nanti kalau udah berbayar itu ada namanya oleh kids model. Nah, sebenarnya talent mau model sama, cuma model tuh agak lebih gimana mungkin ya. Oleh kids model tuh udah berbayar. Itu pun ada grade A, grade B, grade C. Wow, apa itu membedakan A, B, C-nya? Harga photoshoot. Kalau bayarnya murah, dapetnya pipi doang ya? Apa tuh? Dari posenya? Dari skill, dari skillnya ya? Dari semua, dari etika, terutama ibunya. Semakin ibunya bisa bekerja sama dengan agensi, semakin kita senang bawa-bawanya. Oh, jadi semakin naik lah itu grade-nya gitu ya. Karena kan ini hubungannya kan kalau anak kecil tuh bukan ke anak, ke ibu kan. Kita komunikasi juga sama ibunya, brand komunikasi sama ibunya. Ya harus ibunya. Kalau anak masih semua anak kecil lucu kok. Pada dasarnya anak-anak lucu. Tapi yang nyeremin itu ibu-ibunya. Iya. Ambisius ya, ambis semua ya. Iya gitu. Jadi kalau ibunya ambi, kita nggak usah ajak-ajak lagi ya. Maksudnya grade-nya ditaruh yang paling rendah lah ya. Iya. Jujur banget loh. Soalnya kalau yang ambi dinaikin tuh makin ambinya makin jadi-jadi. Iya, makin jadi yang wannabe Agnes Monica gitu. Aku bom nanti di bom. Oh, emang seserius itu ibu-ibu ini ambisiusnya? Enggak semua ya Kak. Jadi oknum ada. Oknum. Oknum ya benar. Beberapa orang. Beberapa orang, iya. Dan itu
Dan itu tuh kalau udah marah itu kayak agak-agak kriminal gitu. Oh iya? Iya, kayak ancam-ancam kayak gitu-gitu. Marah-marah begini gitu-gitu. Enggak, justru kalau cuma marah doang, saya Udahlah ya. menganggap biasa aja. Ya wajar lah itu. Udah biasa, kayak udah biasanya wajar. Iya. Itu cuma kalau kayak tindakan di belakang, kayak mengancam, terus nanti mengadu domba, kirim-kirim capture, kirim capture ke orang. Jadi gini, ke yang member yang masih stay, itu nanti dikirim capture seolah-olah saya apa-apa bikin akun fake. Gitu ya? Iya, ada juga yang kena, akhirnya keluar. Gitu. Baru nantinya udah 3 bulan. Maaf ya, saya kena kena omongan. Makan omongan orang. Tapi nggak bisa masuk oleh lagi. Oh, pokoknya once udah keluar ya udah. Harus jaga pride itu Iya. ya. Tapi menarik ya. Setelah itu udah semakin tinggi ya, udah semakin. Ada elite model. Oh. Ya, elite model itu yang keluar kota. Udah jobnya udah keluar kota. Wow, menarik Fashion sekali ya. Week. Iya, Malang Fashion Week, Jogja Fashion Week, Surabaya, Jakarta gitu, kayak gitu. Ada berapa banyak orang yang tergabung di manajemen ini sih? Sebenarnya yang Kalau sebagai talent ya? Sebagai talent ya, bukan oleh Independent School ya? Iya, enggak. Oh, ada 25. Hmm. Ya, dan itu elite itu cuma 10. Iya. Nggak mudah jadi elit. Nggak mudah ya. Sehingga itu ya tadi tahu proses dan lain sebagainya. Jadi elit itu bukan hanya skill aja, tapi ibunya juga udah pernah diuji. Nah, kalau dia kena yang nggak enak bertahan, itu bisa jadi elit. Even anaknya skillnya bagus, kalau ibunya baperan nggak akan pernah dinaikin ke elit. Makanya ibu tuh harus jaga sikap Oh juga iya ya, dong. harus sabar ya. Kesuksesan anak tuh ada di belakangnya ibu. Bukan bapak juga ya? Kayaknya enggak. Buatnya berdua, tapi Iya, kesuksesan iya, anak iya. dari ibu ya. Iya, dari ibu. Dan aku juga kalau ada bapak-bapak, ada juga kan bapaknya yang maksudnya itu ya ikut gitu ya. Ya aku nggak mau, aku tutup. Lebih baik ya ibu aja ya enak. Lebih enak ya ngomong heart to heart. Iya. Oke. Gimana? Nggak penasaran dari tadi kan ngomongin oleh. Oleh ini artinya apa sih? Oleh itu sebenarnya kita pun nggak niat. Jadi ya waktu hire si guru-guru itu buat show-nya Ribi kan namanya Oleander by Ribi. Iya. Terus aku pas mau buka manajemen apa ya namanya? Kata gurunya malah bilang oleh aja lah kan dari Oleander by Ribi gitu. Iseng aja asalnya. Jadi iseng sebenarnya itu nama nickname dari anakmu ya gitu ya. Nggak ada arti tersendiri. Nggak ada harapan. Biasa kan kalau nama tuh ada harapan tersendiri. Nggak ada, karena itu benar-benar itu bukan bukan rencana punya sekolah manajemen sekolah. Ya tadi ya terjerumus terus akhirnya jadi sekarang sesuatu yang berdampak positif kan. Iya. Nah balik lagi, gimana caranya mempertahankan kan kalau dapat klien sekarang kan susah nih manajemen ya. Sampai bisa dipercaya dan mungkin ada repeat order dan lain sebagainya. Bagaimana Oleh mempertahankan hal tersebut? Itu kita berhubungannya dengan member ya, terutama. Jadi kita emang edukasi mama-mama lagi kembali on time, ya. Terus etika, lagi mereka photoshoot atau apa, itu etika harus dijaga on time. Terus udah gitu skill tentu aku sama klien ya harus jagalah. Terus hubungan baik, kalau ada kurang-kurang harus mau minta maaf. Terus udah gitu jangan terlalu ini juga sih, jangan terlalu kita sebenarnya bukan bisnis yang sebenarnya, karena kan ini menyangkut anak-anak. Nanti kalau aku yang bisnis banget, eksploitasi dong namanya. Betul. Sedangkan baru mau nanya soal itu. Bukan ya? Bukan. Aku mau terangin nih, jangan sampai ada orang yang menganggap ini eksploitasi. No. Jadi gini, aku tuh bangga aja kalau ada satu anak yang misalkan jadi iklan brand apa besar gitu, bangga. Sometimes misalnya dapat dari Jakarta nih. Jakarta kan dari agent-agent juga ya. Sometimes tuh aku sama model tuh kadang-kadang yaudah dibayar seberapa aja gitu. Karena aku tahu mama modelnya juga nggak perlu uang kok. Bukan mau anak itu disuruh kerja rodi buat makan. Bukan cari cuan lagi. Bukan cari cuan. Cari pengalaman. Cari pengalaman, betul. Karena di situ kan akan bekerja sama dengan orang yang baru kenal, terus akan ketemu kru yang baru. Itu kan sebenarnya pengalaman berharga buat anak-anak. Nanti udah dewasanya, mungkin udah besarnya akan bisa cepat menyesuaikan diri, kan. Terus dia juga bisa beradaptasi, percaya diri. Terus
merasa bernilai itu. Berarti soft skillnya yang diasah gitu Iya, ya. misalkan anggaplah lihat di billboard gitu ada, tuh ada kamu gitu kan. Itu kan ada anak tuh rasa bangga. Itu aja sih sebenarnya. Jadi agency kids di sini bukan mau memperjualbelikan kids ya. Bukan itu. Kita juga ke klien, kenapa klien repeat order ke Oleh? Kalau ditanya nih, ini model ini berapa gitu. Aku malah lebih banyak nanya, budget kakak berapa? Gitu. Pokoknya kita akan bantu penuhi gitu ya. Iya Kak, karena itu makanya aku juga di sini juga nih mau jujur juga ya ini ya. Oleh itu tidak membuat aku kaya raya ya, karena bukan cuan. Gila, Bi. Ini breaking news. Sekali lagi Kak, boleh. Iya, aku buka Oleh Manajemen tidak membuat aku kaya raya. Bukan yang bakal bikin aku kaya raya. Dan mama-mama Oleh sudah tahu itu. Karena aku transparan Kak. Kalau dari brand gini, aku liatin itunya. Kontraknya. Bukan kontraknya aja, transfernya aku liatin. Iya, ini mom ya. Jadi mama-mama tahu aku nggak akan kaya raya dari situ gitu. Cuma aku keburu seneng aja gitu. Kan udah terjun, udah basah ya. Ya udahlah keburu seneng kayak Kepalang gitu. tanggung. Kepalang tanggung gitu. Nah, kalau belajar dari satu kesalahan, ada nggak kesalahan? Nggak mungkin lah dalam perjalanan bisnis ini kan ada sih pasti pembelajaran atau kesalahan yang pernah terjadi. Kira-kira apa yang membekas yang dialamin Kak Eriska dan juga oleh manajemen? Ada. Oh itu membekas banget. Jadi kesalahan aku tuh suka ngatur terlalu banyak. Nah, mulai kemarin-kemarin tuh aku nggak ada aturan. Jadi kayak gini Kak. Misalkan show ke Jogja gitu ya. Itu kan banyak orang ya. Kalau model 10 berarti ada 20 karena kali mama kan. Oh iya. Nggak bisa kan juga, sendiri iya, ya. benar. Nah, terus udah gitu aku tuh dulu suka ngatur. Misalkan kita pakai bis ini, gini gitu. Nah, kan ada juga mama yang sekarang udah nggak ada sih, alhamdulillah sekarang pada baik-baik. Siapa sih namanya? Nggak usah, oknum. Jadi ada juga yang gini, nggak bisa diatur. Maksudnya dia merasa superior atau apa. Sebut saja namanya Mawar. Iya si Mawar nggak mau naik bis gitu Kak. Tapi aku bisnya bis bagus kok, bis pariwisata yang keren gitu. Iya. Bukan aku mau memanjakan anak-anak juga, tapi pengen semua pakai bis. Nah dia nggak mau gitu. Dia nggak mau, tapi nggak ngomong, cuma kesel kayaknya. Terus keluar dari Oleh lab group gitu. Nah habis gitu, kalau keluar aja nggak apa-apa kan udah biasa. Keluar masuk tuh udah biasa. Cuma ini habis keluar tuh oleh-olehnya banyak. Jadi wah kesana kemari. Jadi aku jadi banyak musuh dari situ. Gitu. Jadi yang dulu keluar, pasti kan ada dulu keluar sakit hati tapi nggak ngomong. Jadi sama dia dideketin tuh semua. Jadi satu itu apa sih kan? Ngeri sekali ya. Kayak, berkomplot gitu ya. Bersekutu. Barisan sakit hati. Jadi berkumpul. Barisan sakit hati. Aku tuh diserang Kak. Sampai aku dari situ mau bubarin Oleh. Aku udah gak kuat, aku bilang, aku gak mau lah ngapain ya gue teh. Kadang suka, gue ngapain ya kalau kayak iniin, kalau proyek miliaran mah gue gini teh gak apa-apa kan, wajar ya. Pasti ada ongkosnya. Ini gue nyari apa gitu kan. Mau keluar cuma, aku kan suka discuss sama teman yang punya agensi tapi sudah 28 tahun di Jogja. Saya bilang, saya mau lepas atau mau ambil gak gitu. Maksudnya yang di Jogja nih mau ambil gak, pengen handle Oleh di Bandung. Beliau bilang lanjutkan, ini justru akan menjadikan Oleh naik gitu. Saya dikuatkan sama beliau, sama yang punya Asmat namanya. Nah dari situ saya ya udah, alhamdulillah sekarang berjalan lancar, mama-mama semua kondusif. Dan mama-mama yang tersisa di Oleh itu adalah, karena kan waktu kejadian itu tuh Kak, dari 40 member tersisa 20, jadi provokasi semua. Tiap hari tuh lab, tinggal 20 lagi. Nah mama-mama yang 20 ini tuh berarti kan udah lewat dari ujian itu. Jadi pembelajaran apa yang bisa diambil? Lain kali hati-hati memilih mama gitu. Oh enggak, bukan. Jadi kalau mau show, silahkan mama-mama urus. Jadi saya tinggal duduk manis mau ke Surabaya kemana juga. Jadi mama-mama yang koordinir. Kan kalau satu mama koordinir, mama-mama komunikasi lebih enak. Daripada sama aku mungkin jadi nggak top down tapi dibiarkan musyawarah untuk mufakat gitu ya. Iya, jadi ada satu mama yang koordinator, misalkan siapa. Nah, mama-mama sama mama-mama aja saya nggak mau ikut campur. Aku nggak mau ikut campur. Jadi nanti taunya oke, kita ke Jogja tanggal sekian ya. Aku tinggal duduk manis mau naik apa gitu. Kalau dulu aku masih ngurusin, tapi itu lebih enak ternyata. Iya. Dan sekarang itu aku lebih ke mama-mama juga jadi kayak gini Kak.
Misalkan nih ada mama yang bisa make up. Tapi dia sebenarnya baru bisa aja kelihatan. Jadi kalau ada acara mama-mama itu suka campur tangan. Tapi kok lucu gitu ya. Pas dilihat, ih kok bagus. Aku bilang, Mam coba les make up ya, jump shot. Les make up, ternyata keren. Akhirnya sekarang jadi official make up artisnya buat event dimanapun, di luar kota dimanapun. Seperti itu. Terus ada mama-mama juga yang pengen punya brand gitu kan. Terus kita suka sharing untuk ke situ sekarang. Jadi lebih ke mamanya lebih ke keluargaan. Akhirnya mama itu bikin brand, sekarang udah punya 2 toko. Jadi lebih tidak hanya memberdayakan, memaksimalkan potensi anak-anak, tapi juga memberdayakan mama-mamanya gitu. Iya, dan itu bagus daripada gibah lagi nganter anak, mendingan ngobrolin yang positif. Jadi usaha kan kok. Toksik itu dia nyahakan ya. Kalau udah punya toko 2 kan nggak keburu gibah juga. Sibuk kan? Menarik. Nah, dari beberapa orang model-model ini dan juga klien itu latar belakangnya itu datangnya dari mana sih, daerah-daerah atau banyak kan dari mana sih klien-klien? Oh, klien ya. Kalau klien dari Bandung, Jakarta, macam-macam sih Kak. Ada yang luar kota pasti banyak, luar negeri kota. ada? Enggak, mungkin nanti tahun depan. Harapannya Harapan. Ya. Nah, tapi kalau anak-anak ini semua ini talent-talent dari Bandung? Enggak sebut. Ada dari luar kota, ada dari Cikarang. Oke. Ada dari dulu udah ada dari Jakarta juga. Oke. Terus udah dari Garut, Sumedang gitu. Bandung ada. Banyak ya. Iya. Aku tuh sering ngeliat tuh ya perlakuan orang tua ke anak kecil itu tidak seperti yang aku inginkan gitu. Makanya aku sekarang ke anak juga memperlakukan anak itu seperti aku ingin diperlakukan orang tuaku dulu gitu.